2 dekade terakhir mulai banyak kita jumpai narasi yang bertebaran di banyak media tentang keberadaan Lanfang Kongsi yang disebut-sebut sebagai negara republik pertama yang pernah berdiri di Nusantara. Informasi tentang hal ini tentu mengejutkan kita. Betapa tidak, Lanfang Kongsi adalah perkumpulan kaum imigran Cina di Kalimantan Barat yang dibentuk pada abad ke-18. Artinya, sebelum Tan Malaka menulis buku Narde Republik Indonesia tahun 1925, 1 abad sebelumnya, orang-orang Tionghoa sudah mendirikan sebuah pemerintahan yang berbentuk republik di Kalimantan Barat. Padahal, selama ini kita menduga bahwa Tan Malaka lah orang pertama yang menggagas berdirinya sebuah republik di Nusantara. Tetapi ternyata 1 abad sebelumnya, seorang imigran dari Cina bernama Lo Fangpa sudah mendirikan Republik Lanfang. Republik Lanfang bukan hanya disebut-sebut sebagai republik pertama yang berdiri di Nusantara, tetapi bahkan pertama di Asia. Lebih jauh lagi, ada yang menyebut Republik Lanfang inilah yang menjadi prototipe bagi terbentuknya negara Singapura di kemudian hari. Kita akan mengupas kebenaran di balik klaim Republik Lanfang sebagai negara republik pertama di Nusantara. Benarkah itu? Bagaimanakah sejarahnya dan siapakah sejatinya Lo Fangpa? Ada dugaan bahwa Lo Fangpa adalah anggota sekte rahasia Tian Di Hui yang diutus ke Kalimantan oleh organisasinya. Benarkah? Simak video ini sampai selesai biar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Penduduk asli Kalimantan Barat adalah orang-orang Dayak. Tentu saja ketika itu mereka belum disebut dengan sebutan Dayak, sebab sebutan itu baru muncul pada masa kolonial Belanda. Sugiri Kusteja mengungkap dalam penelitiannya bahwa komunitas-komunitas imigran dari Cina di Kalimantan Barat telah ada sejak abad 9. Mereka datang secara sporadis, hidup dalam komunitas-komunitas kecil sebagai petani maupun pedagang. Para pendatang di Kalimantan Barat membentuk struktur kekuasaan berupa kerajaan. Orang-orang Melayu dari era Sriwijaya dan orang-orang Jawa dari era Kediri, Majapahit, Demak hingga Mataram Islam. Dan bahkan para pelaut Bugis pun mempunyai rekam jejak pada keberadaan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Sejarah kekuasaan memang silih berganti. Masa berganti masa, penguasa pun berganti juga. Pada abad ke-17 di Sambas telah berdiri kesultanan yang diperintah oleh orang-orang Melayu. Sebelumnya, pada periode akhir Majapahit, Sambas adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang diperintah oleh bangsawan-bangsawan Majapahit. Namun, sebelum orang-orang Majapahit menjamah Sambas, orang-orang Melayu dari era Sriwijaya pernah juga menancapkan kekuasaannya di tempat itu. Keberadaan kerajaan Landak juga berkaitan dengan orang-orang dari Majapahit. Kerajaan ini telah berdiri sejak abad ke-13. Setelah runtuhnya Majapahit dan berganti era Islam, Landak berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak dan Banten. Sementara itu, di Mempawah juga muncul kerajaan yang cikal bakalnya berasal dari kerajaan orang-orang Dayak. Tetapi melalui perkawinan, kekuasaan kemudian beralih kepada orang-orang Melayu. Sampai kemudian pada abad ke-18, seorang pelaut Bugis yang berasal dari Luwu bernama Opu Daeng Manambon berhasil menjadi penguasa di Mempawah. Di abad yang sama, di Pontianak, para pendatang dari Yaman berhasil mendirikan kesultanan di bantaran Sungai Landak di Pontianak.
Admin sengaja menyinggung sekilas sejarah kekuasaan di Sambas, Landak, Mempawah, dan Pontianak karena wilayah-wilayah kerajaan itu menjadi lokus historis bagi keberadaan yang disebut-sebut dengan Republik Lanfang. Gelombang kedatangan imigran dari Cina ke Kalimantan Barat secara besar-besaran pertama kali didatangkan oleh Opu Daeng Manambon. Penguasa Mempawah itu mempunyai saudara yang juga menjadi penguasa di Riau yang telah lebih dulu mendatangkan orang-orang Cina untuk menggarap lahan-lahan pertambangan timah di Riau. Meniru saudaranya di Riau, Opu Daeng Manambon mendatangkan orang-orang Cina untuk mengerjakan penambangan emas dan timah di daerah Mandor. Sejarawan Belanda dari abad 19, Johan Pieter Cornet de Groot, menyebutkan gelombang pertama kedatangan para penambang dari Cina terjadi pada tahun 1740. Para penambang imigran itu menduduki daerah pertambangan yang diberikan oleh Panembahan Mempawah di Mandor dan sekitarnya. Mereka dibebaskan untuk menambang dan mengambil hasilnya, tetapi setiap kongsi diwajibkan menyerahkan pembagian hasil sebesar 1 kilogram emas per tahun. Mandor sekalipun berada di bawah kekuasaan Panembahan Mempawah, namun berbatasan dengan wilayah kekuasaan Panembahan Landak. Pencarian sumber-sumber emas terkadang melewati batas wilayah dua Panembahan tersebut, yang menyebabkan para penambang imigran itu sering mendapat masalah dengan penguasa Landak. Juga aktivitas penambangan yang terpaksa menembus hutan-hutan dan menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan memancing kemarahan orang-orang Dayak yang menjadi pemilik tradisional kawasan-kawasan tersebut. Sementara itu, pihak Panembahan Mempawah tidak memberikan perlindungan kepada para penambang imigran yang mereka pekerjakan. Kaum imigran itu terpaksa harus berjuang sendiri. Mereka membentuk kongsi-kongsi atau perkumpulan yang mengatur pembagian kerja, menyediakan kebutuhan harian, menyelenggarakan peribadatan, menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak, menyelenggarakan peradilan, menjadi penghubung dengan pihak Panembahan, bahkan membentuk pasukan keamanan. Orang-orang Cina itu menemukan potensi emas yang berlimpah di daerah Monterado sekarang. Tetapi Monterado berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Pihak kongsi menjalin hubungan kerjasama dengan Kesultanan Sambas untuk membuka wilayah pertambangan di Monterado. Sultan Umar Akamuddin memberikan wilayah Monterado kepada kongsi-kongsi imigran Cina pada tahun 1750 dengan sistem yang sama diberlakukan oleh Panembahan Mempawah kepada mereka. Dibukanya wilayah Monterado membuat wilayah itu kekurangan tenaga penambang. Para imigran kemudian mengundang sanak keluarga mereka dari Cina untuk datang ke Monterado. Puncak gelombang kedatangan imigran Cina terjadi pada masa pemerintahan Sultan Umar Akamuddin II, yaitu ketika wilayah pertambangan diperluas dari Monterado, Lara, Lumar, hingga sampai ke Seminis pada tahun 1764. De Groot memperkirakan populasi imigran Cina di Kalimantan Barat pada tahun 1765 telah mencapai 15.000 orang. Mereka mayoritas dari suku Hakka, tetapi ada juga dari suku-suku lain. Mereka tergabung dalam kongsi-kongsi. 12 kongsi berada di wilayah Kesultanan Sambas dan 2 kongsi berada di wilayah Panembahan Mempawah. Setiap kongsi berdiri secara mandiri, membentuk sebuah desa lengkap dengan peranata-peranatanya. Konflik antar kongsi pun tidak jarang terjadi. Konflik itu biasa dipicu oleh perebutan lahan pertambangan maupun penyerobotan anggota kongsi. Semakin banyak kongsi terbentuk sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak kerajaan. Sebab setiap kongsi diwajibkan menyerahkan 1 kilogram emas per tahun sebagai bagi hasil kepada kesultanan. Namun,
Banyaknya kongsi juga memberatkan pihak kongsi itu sendiri karena perolehan mereka semakin kecil. Beberapa kongsi melakukan pembangkangan dengan tidak bersedia membayar kepada pihak kesultanan. Pembangkangan itu diganjar dengan serangan militer oleh pihak Kesultanan Sambas pada tahun 1770. Tidak bersatunya kongsi-kongsi dan pasukan yang terbatas membuat kongsi-kongsi tidak mampu menghadapi serangan pasukan kesultanan yang terdiri dari prajurit-prajurit Melayu dan suku Dayak. Akhirnya kongsi-kongsi itu menyerah dan bersedia memenuhi kembali kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Sejak saat itu muncullah ide untuk menyatukan kongsi-kongsi yang ada. Karena tidak ada satupun kongsi yang bersedia membubarkan diri kemudian bergabung secara sukarela dengan kongsi yang lain, akhirnya upaya penyatuan dilakukan dengan jalan pedang. Situasi makin kacau, konflik antar kongsi semakin memanas, sampai akhirnya datanglah seorang tokoh bernama Lo Fang Bo, atau yang lebih sering disebut dalam dialek Hakka, Lo Fang Pa. Lo Fang Pa melakukan perjalanan panjang dari negeri Cina, tepatnya dari daerah Guangdong, memimpin rombongan sejumlah 108 orang. Pertama kali ia mengunjungi Vietnam, kemudian menuju Pontianak. Lo Fang Pa bersama rombongannya tiba di Pontianak tahun 1772. Pertama-tama ia mendirikan sekolah, sehingga ia dikenal sebagai seorang guru. Kewibawaannya sebagai seorang guru membuatnya dihormati oleh semua kalangan imigran Cina dari kongsi manapun. Kewibawaannya itu dimanfaatkannya untuk mempengaruhi mereka dengan gagasan untuk bersatu di bawah satu kongsi. Ide itu bukanlah ide yang baru, justru ide itulah yang membuat konflik antar kongsi semakin memanas. Tetapi Lo Fang Pa telah menyusun langkah-langkah penyatuan kongsi-kongsi itu sejak pertama kali datang. 108 orang yang dipimpinnya tidak lain adalah para pendekar yang telah terlatih ilmu kemiliteran. Dengan 108 orang itu, Lo Fang Pa membentuk satu kongsi baru yang diberinya nama Lan Fang Kongsi. Lan Fang Kongsi secara harafiah berarti perkumpulan anggrek merah. Dengan 108 anggota Lan Fang Kongsi, tidak sulit bagi Lo Fang Pa untuk menguasai dua kongsi lainnya yang ada di Mandor. Ia kemudian memperkuat angkatan perangnya dengan membentuk unit-unit pasukan yang masing-masing unit berjumlah 108 orang pendekar. Bukan hanya berfokus pada soal penambangan, Lo Fang Pa juga mengembangkan sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, pendidikan untuk anak-anak, peribadatan, perbankan, peradilan, dan juga aktif melakukan diplomasi dengan para panembahan maupun sultan. Setelah berhasil menancapkan pengaruhnya di Mandor dan Pontianak, Lo Fang Pa mencoba merambah ke Monterado. Di sana ia diterima oleh kalangan bawah, tetapi tidak oleh para elit kongsi. Lo Fang Pa mendapat perlawanan dari kongsi-kongsi yang ada di Monterado. S.H. Sang dalam bukunya yang terbit tahun 1893 menyebutkan Lo Fang Pa mengalami kekalahan melawan kongsi-kongsi di Monterado. Ia kemudian kembali ke Mandor untuk membangun kembali kekuatan militernya. Ia bersekutu dengan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Syarif Abdul Rahman Al-Qadri mulanya adalah pemimpin kampung imigran dari Yaman di bantaran Sungai Landak di Pontianak. Didukung oleh orang-orang Dayak, orang-orang Melayu, dan juga oleh Lo Fang Pa sebagai pemimpin orang-orang Cina, pada tahun 1778, Syarif Abdul Rahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Pontianak. Berdirinya Kesultanan Pontianak membuat geram penguasa Panembahan Landa, sebab Kesultanan baru itu menganeksasi wilayah kekuasaan Panembahan Landa. Untuk mengantisipasi serangan Landa, selain bersekutu dengan Lan Fang, Syarif Abdul Rahman juga bersekutu dengan VOC.
Kuatnya sekutu Kesultanan Pontianak membuat Panembahan Landa urung untuk melakukan penyerangan. Mempunyai kekuatan militer yang tangguh yang didukung oleh prajurit-prajurit dari suku Dayak dan Melayu, juga oleh Lanfang dan VOC, Kesultanan Pontianak kemudian menyerang Panembahan Mempawah. Dalam penyerangan ke Mempawah, pasukan Lanfang berperan sangat aktif. Penyerbuan itu membuat Panembahan Mempawah kalah dan menyerah. Rajanya meninggalkan Mempawah dan menyingkir ke daerah Karangan. Pada tahun 1793, Lanfang dibebaskan dari membayar upeti kepada Panembahan maupun kepada Kesultanan dan juga kepada VOC. Mandor dan sekitarnya resmi menjadi daerah Swapraja atau daerah otonomi khusus yang dikuasai oleh Lanfang Kongsi. Kongsi-kongsi yang berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas yang berpusat di Mentorado dan Singkawang sebenarnya telah membentuk federasi sendiri yang disebut Hesun, yang jumlah anggotanya jauh lebih besar dari Lanfang. Federasi ini sebenarnya menjadi rival Lanfang dan pernah mengalahkan pasukan Lo Fangpa di Monterado. Namun, Hesun tidak menikmati kemerdekaan seperti Lanfang. De Groot menyebut Lanfang sebagai sebuah republik demokrasi yang merdeka. Sedangkan Wheeler menyebut Lanfang adalah sebuah republik federasi yang terbentuk dari 3 kongsi. Ia menyebutnya kepemimpinan Tritunggal. Pernyataan para sejarawan Belanda ini tentu selain didasarkan pada sistem peranata sosial yang diberlakukan dalam kongsi tersebut, juga pada kedudukan kongsi itu di mata VOC. VOC tidak mengintervensi Lanfang dan tidak mewajibkannya untuk membayar upeti. Menurut De Groot, sikap VOC ini didasarkan pada adanya hubungan antara Lo Fangpa dengan dinasti Qin yang berkuasa di Cina ketika itu. Pendapat ini diperkuat dengan catatan-catatan pada masa dinasti Qin yang menunjukkan bahwa Lanfang Kongsi secara rutin mengirim utusan dan menyerahkan upeti kepada kaisar di Cina. Fakta ini tentu mengusik rasa ingin tahu kita. Siapakah Lo Fangpa sebenarnya? Sugiri Kosteja berpendapat bahwa Lo Fangpa terinspirasi oleh kisah dalam roman klasik Cina, Sui Hu Xuan, atau dalam bahasa Indonesia berarti tepi air. Roman itu mengisahkan tentang 108 pendekar yang melawan para pejabat kekaisaran yang korup dan penjilat. Karena itu, setiap unit pasukan Lo Fangpa berjumlah 108 pendekar. Mungkin benar Lo Fangpa terinspirasi kisah 108 pendekar tepi air, tetapi hal ini tidak menjelaskan siapa sejatinya Lo Fangpa. Melihat hubungan Lo Fangpa dengan dinasti Qin serta menjadikan 108 pendekar sebagai inspirasinya, muncullah spekulasi yang menyebutkan bahwa Lo Fangpa adalah anggota dari sekte rahasia Tian Di Hui atau Persaudaraan Bumi dan Langit. Tian Di Hui adalah sebuah sekte yang beranggotakan para pendekar yang bergerak secara rahasia untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Terkadang mereka mendukung pemerintah, terkadang memusuhinya. Semuanya tergantung penilaian mereka pada pemerintahan yang ada. Mereka bergerak secara independen dan rahasia sehingga sulit dideteksi dan dikendalikan. Karena sulit untuk mendeteksi dan mengontrol sekte ini kemudian digolongkan sebagai organisasi bandit yang terlarang, sama halnya dengan triad. Jika kita melihat sebutan-sebutan yang digunakan untuk para pemimpin Lanfang, kita pun jadi teringat dengan sebutan-sebutan yang berlaku di perguruan-perguruan kungfu maupun perkumpulan bandit-bandit dalam film-film Cina. Pemimpin tertinggi adalah ketua yang disebut kakak pertama, wakilnya disebut kakak kedua, dan seterusnya. Maka sangat mungkin Lo Fangpa memang mempunyai latar belakang organisasi rahasia Tian Di Hui. Tentu ini hanya dugaan saja, sebab namanya juga organisasi rahasia.
Kalau semua orang tahu, jadinya bukan rahasia lagi. Masa keemasan Lanfang tidak berlangsung lama. Setelah Mandor dideklarasikan sebagai daerah otonom tahun 1793. 2 tahun kemudian, pada tahun 1795, Lo Fang Pak meninggal. Sebelum meninggal, ia telah menetapkan tata cara pemilihan ketua, yaitu ditentukan oleh suara terbanyak dengan syarat harus berasal dari suku Hakka. Maka tidak berlebihan jika para sejarawan Belanda menyebut Lanfang adalah sebuah republik demokrasi, sebab kedudukan Lanfang yang menguasai daerah otonomi khusus lengkap dengan perangkat pemerintahannya, tidak ubahnya dengan sebuah sistem ketatanegaraan republik demokratis. Namun sepeninggal Lo Fang Pak, masa-masa sulit Lanfang pun mulai datang. Bangkrutnya VOC kemudian digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, membuat situasi politik pun berubah. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menguasai sumber-sumber emas dan mulai memungut upeti dari Lanfang. Hal itu bukan hanya dilakukan kepada Lanfang, juga kepada He Sun setelah Belanda berhasil menguasai Sambas. He Sun dan Lanfang bersatu melakukan perlawanan kepada Belanda. Perlawanan berlangsung sangat lama, dari tahun 1822 hingga tahun 1885, yang akhirnya Belanda berhasil menghancurkan secara total kekuatan kongsi-kongsi Cina di Kalimantan Barat dan mengakhiri riwayat Republik Lanfang. Usia Lanfang Kongsi di Kalimantan Barat bertahan cukup lama, yaitu 107 tahun. Sebagian tokoh-tokoh Lanfang melarikan diri ke Sarawak, ke Sumatera, dan ke Semenanjung Malaya. Mereka yang sampai di Semenanjung Malaya melanjutkan Lanfang Kongsi dan memainkan peran yang penting dalam bidang ekonomi maupun politik. Generasi-generasi berikutnya dari para pemimpin Lanfang ini kemudian melahirkan tokoh pendiri negara Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Pemirsa, demikianlah riwayat Lo Fang Pak dan Lanfang Kongsi. Dengan melihat sekilas sejarah keberadaan Lanfang Kongsi, apakah Anda setuju jika Lanfang adalah sebuah negara republik demokrasi yang pertama di Nusantara, bahkan di Asia? Atau mungkin ada di antara Anda yang menganggap Lanfang Kongsi tidak lebih dari serikat pekerja yang dikelola secara demokratis. Atau bahkan mungkin ada yang berpikir Lanfang Kongsi tidak lain adalah sebuah organisasi triad. Silahkan tuangkan pendapat Anda pada kolom komentar. Narasi ini disusun dan diolah dari berbagai sumber. Jika Anda menemukan kekurangan maupun kekeliruan, silahkan tuliskan koreksi Anda pada kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Bagikan kepada sahabat dan kenalan Anda jika menurut Anda penting dan berguna. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.